teman-teman opung semua, menjadi kaya raya, hidup dalam lingkup sosialita, populer, hingga berkelimbang banyak harta adalah impian banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh selebgram cantik berikut ini. Demi terlihat kaya raya, demi terlihat terlahir dari keluarga yang tajir melintir dari keluarga sultan gitu ya, ia rela melakukan berbagai cara termasuk menipu banyak orang. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Kalian pastinya dalam keadaan sehat dong, sehingga bisa menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Masih bersama aku di sini, Opung SG. Dan sebelum kita memulai pembahasan, seperti biasa aku mau ingetin kalian untuk subscribe buat yang belum subscribe ya. Dan juga untuk rajin-rajin di like, komen, dan juga di share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih sebelumnya. Kali ini aku akan bercerita tentang seorang selebgram cantik yang terlahir dari keluarga miskin. Jadi sebenarnya dia ini miskin ya, hidup di daerah miskin, keluarganya juga miskin, hidup susah gitu ya. Tapi dia pengen banget nih terlihat seperti orang kaya, pengen banget punya teman-teman yang kaya, dan pengen banget juga punya pasangan yang kaya pastinya. Jadi karena nggak mau hidup susah, si selebgram cantik ini melakukan berbagai cara, termasuk dengan cara menipu banyak orang. Selebgram cantik ini berasal dari Vietnam, jadi bukan dari Indonesia ya. Alhamdulillah dia bukan dari Indonesia. Nama aslinya adalah Ninh Thi Van An, itu nama Vietnam ya, agak susah sih nyebutnya. Tapi dia lebih sering menggunakan nama populernya yaitu Tina Duong. Tina yang lahir tahun 1995 ini mengaku berasal dari keluarga kaya raya. Namun jika dilihat dari latar belakang kehidupan keluarganya, sebenarnya Tina Duong ini merupakan keluarga yang broken home ya, termasuk keluarga yang istilahnya bukan keluarga yang utuh gitu ya. Ayahnya diketahui masuk penjara, sedangkan ibunya pergi meninggalkannya entah kemana. Dan Tina Duong ini tinggal bersama dengan tantenya atau bibinya. Sejak umur 14 tahun, Tina sudah mulai berpikir untuk mencari uang sendiri. Nah, masalahnya Tina ini berpikir bukan mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya aja atau kebutuhan bibinya, tapi dia berpikir untuk mencari uang agar ia terlihat kaya raya. Di umur 14 tahun itu, di mana ia juga belum lulus sekolah gitu ya, Tina akhirnya ini memutuskan untuk berhenti sekolah. Dan Tina mulai berpikir bagaimana caranya dia bisa mendapatkan banyak uang, mendapatkan banyak keuntungan dengan cara yang tanpa harus kerja keras dan tanpa harus membanting tulang. Singkat cerita hingga akhirnya Tina Duong ini mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga sebuah toko pakaian. Nah, di toko pakaian ini ia bertemu dengan seorang pria yang terbilang kaya raya ya. Dari sinilah Tina mulai berpikir bagaimana nih caranya dia bisa dapetin uang dari si pria kaya ini. Singkat cerita akhirnya Tina dan si pria ini yang tidak mau diketahui identitasnya akhirnya berpacaran ya. Kemudian mereka pun menikah nggak lama setelah berpacaran gitu. Pernikahan tersebut ternyata berjalan hanya selama 2 tahun karena ya memang ada niat terselubung dari si Tina ini. Dia pengen menguasai harta si pria ini. Ternyata dari hasil pernikahan selama 2 tahun itu, Tina sudah mendapatkan banyak harta dan juga uang ya dari si suaminya ini. Nah, setelah mereka berpisah, akhirnya Tina juga mendapatkan banyak uang juga dari hasil perpisahannya ini. Ya mungkin disebut juga harta gono gini yang didapat Tina ini terbilang banyak. Nah, belajar dari kesuksesannya mendapatkan harta yang begitu banyak dan juga uang yang sangat banyak dari si pria ini, Tina pun mulai berpikir lagi nih untuk mencari mangsa-mangsa berikutnya. Siapa lagi nih kira-kira yang akan dikerjain sama Tina nih ya, supaya dia bisa dapat banyak uang. Nah, dari situlah akhirnya Tina mulai memperbaiki penampilannya. Tina juga mulai berpikir bagaimana dia bisa mengangkat derajatnya dengan cara bergaul dalam circle sosialita atau orang-orang kaya. Nah, awalnya Tina ini hanya membeli barang-barang KW, cuman kalau orang yang nggak tahu barang ya pasti taunya itu asli gitu kan. Dari situlah Tina mulai sering pamer di akun media sosialnya kalau dia adalah orang kaya. Nah, Tina pun akhirnya mulai banyak mencari tahu, menambah wawasannya ya, untuk menambah pengetahuannya juga. Dia mulai rajin-rajin tuh buka di internet gimana caranya berpenampilan seperti orang kaya, gimana cara berbicara orang kaya, gimana cara bersikap, dan juga gimana cara mendekati para pria kaya. Singkat cerita lagi, Tina pun akhirnya berhasil dengan usahanya ini. Akhirnya Tina terlihat nih seperti beneran orang kaya ya. Dari situ Tina pun mulai sering bergonta-ganti pasangan ya. Banyak pria-pria yang dipacarin doang atau di ghosting doang. Yang penting dia dapat harta atau dapat uang dari si pria-pria ini. Hingga suatu hari Tina pun mendatangi sebuah rumah sakit bedah plastik.
Di situ Tina ingin melakukan perawatan ya guna mempercantik dirinya demi terlihat semakin menarik ya di mata para pria-pria nih yang menjadi incarannya. Di rumah sakit inilah Tina sering banget royal banget ya berbuat baik kepada para staf-staf di rumah sakit itu, mulai dari ngasih uang yang lebih, ngasih tip yang lebih, mulai sering mentraktir para staf, hingga akhirnya kebaikan si Tina ini pun akhirnya diceritakan oleh para staf. Mereka pun mulai sering membicarakan tentang Tina yang katanya udah ramah, royal, kaya raya, dan baik hati juga gitu. Hingga akhirnya membuat penasaran si pemilik rumah sakit yang bernama Miss Lee. Miss Lee ini rupanya ikut penasaran dengan siapa sih sosok orang kaya bernama Tina ini yang katanya baik hati, terus ramah, dan juga royal banget sama staf-staf di rumah sakit itu. Akhirnya berkenalanlah Miss Lee dengan si Tina ini ketika Tina datang ke rumah sakit itu untuk melakukan perawatan ya. Dan mereka pun hubungannya semakin dekat karena menurut Miss Lee si Tina ini kalau diajak ngomong tuh nyambung. Terus pembicaranya juga ya kayak kelas atas gitulah ya. Jadi si Miss Lee ini merasa kalau ia sederajat dengan Tina. Hingga suatu hari akhirnya si Miss Lee ini mengundang Tina untuk makan malam bareng dengan suaminya. Miss Lee pun memperkenalkan Tina dengan sang suami. Ternyata sang suami ini tertarik dengan cara bicaranya Tina, dengan cara bersikapnya Tina yang terlihat seperti wanita kelas atas. Nah, dari ketertarikannya itu akhirnya suaminya Miss Lee ini berniat untuk mengenalkan Tina ini dengan saudara sepupunya. Akhirnya Tina ini pun berkenalan dengan saudara sepupu dari suaminya Miss Lee ini yang bernama Tong. Singkat cerita akhirnya mereka berpacaran dan kemudian mereka berencanakan untuk melakukan pernikahan. Nah, dari sini Tina mulai berpikir lagi nih, gimana ya caranya ya gue bisa mendapatkan banyak uang, banyak harta dari si Tong ini. Selain dengan Tong, Tina juga melakukan pendekatan dengan keluarganya Tong. Di antaranya dengan mengajak keluarganya Tong ini liburan bersama ke sebuah villa mewah, di mana villa mewah itu diklaim oleh Tina sebagai villa miliknya. Ya padahal dia cuma sewa gitu. Melihat kebaikan si Tina ini, akhirnya keluarga Tong merestui dong. Mereka juga menginginkan agar pernikahannya cepat-cepat dilaksanakan nih. Nah, Tina pun mulai memanggil orang-orang untuk ia rekrut untuk bersandiwara di depan Tong dan juga keluarganya Tong ini. Di antaranya Tina merekrut satu orang bapak-bapak untuk bersandiwara atau untuk berakting menjadi orang tuanya pada pernikahannya nanti dengan Tong. Nah, selain itu Tina juga merekrut 300 orang, nggak tanggung-tanggung ya, 300 orang untuk menjadi tamu undangannya. Tentunya 300 orang ini dikasih syarat sama si Tina, harus berpenampilan seperti orang kaya, harus bicaranya seperti orang kaya, terus harus bersikap seperti orang kaya, jadi jangan malu-maluin, kata Tina demi melancarkan aksinya. Akhirnya tibalah hari pernikahan itu, di mana Tina mulai jalan bersama seorang bapak yang ia akui sebagai bapaknya, padahal itu cuma bapak pura-pura. Nah, si bapak ini pun menggandeng tangannya Tina ya, sambil si Tina membawa rangkaian bunga. Kemudian datanglah para tamu undangan nih, 300 yang merupakan tamu undangan dari Tina. Jadi Tina dan Tong ini mengundang orang sebanyak 500 orang. Tapi yang 200 ini undangan dari keluarganya Tong dan yang 300 ini adalah undangan dari keluarganya Tina. Kenapa si Tina ini mengundang orang lebih banyak dari undangannya si keluarga Tong? Tentunya ini adalah bagian dari rencana Tina. Karena Tina menginginkan ia terlihat kaya, punya circle yang kaya semua. Terus link-linknya juga banyak orang-orang kaya gitu. Jadi ia pengen terlihat wah dan terlihat menter di matanya keluarganya si Tong. Datanglah nih para tamu undangan yang 300 ini yang ngucapin selamat buat Tina dan juga Tong. Selamat ya, akhirnya kamu bisa menikahi Tina gitu kan. Aku adalah saudaranya Tina yang kuliah di Inggris. Ada juga yang aku adalah saudaranya Tina yang kuliah di Jerman gitu kan. Nah, pas ditanya sama si Tong, oh iya kuliah di Inggris, di universitas apa dan di mana gitu kan, kata si Tong kan. Nah, kebingunganlah si tamu ini kan yang udah dibayar ini. Terus akhirnya dia mengalihkan pembicaraan. Adalah di Inggris sebelah sono, kata gitu kan. Akhirnya dia pergi tuh meninggalkan Tong dan Tina. Udah ya, pokoknya selamat atas pernikahan kalian. Dan aku mau makan dulu, soalnya aku capek nih habis kondangan di SCBD, katanya gitu. Nah, dari situ akhirnya singkat cerita, begitu lancar sandiwara yang dilakukan oleh Tina dan juga orang-orang yang dibayarnya ini. Hingga akhirnya Tong dan keluarga besarnya sangat-sangat percaya dengan Tina dan juga keluarga yang diciptakannya sendiri. Nah, setelah menikah, Tina juga mengaku kalau ia mendapatkan hadiah mobil mewah dari si bapaknya ini, katanya gitu. Padahal mobil itu adalah sebenarnya mobil Tina, mobil mewah Tina yang sudah dibeli sebelum ia menikah dengan si Tong ini. Jadi pura-pura gitulah hadiahnya ya. Nah, dari mana Tina mendapatkan uang untuk membeli mobil mewah itu? Ya tentunya dari para pria-pria yang ia dekat-dekati sebelumnya. Setelah menikah dan hidup bersama Tong, Tina pun mulai bercerita kalau ia sebenarnya menjalankan salah satu bisnis yang dimiliki oleh ayahnya. Salah satu bisnis itu adalah bisnis properti, kata Tina. Nah, Tina ngaku nih kalau bapaknya ini punya banyak bisnis gitu ya. Nah, sedangkan yang Tina pegang adalah bisnis properti dan ia sedang menjalankan sebuah proyek perumahan mewah di Vietnam sana.
Tong yang sudah terlanjur percaya kalau Tina adalah wanita kaya, ya iya-iya aja gitu kan. Akhirnya Tina pun mulai melancarkan aksinya lagi nih. Dia mulai berbicara sama Tong. Sayang, kamu punya nggak teman-teman, rekan-rekan atau saudara-saudara yang mau menanamkan investasinya nih di proyek perumahan mewah aku, kata si Tina. Terus si Tong ini, memang berapa investasi yang dibutuhkan? Si Tong nanya kan. Terus kata Tina, ya pokoknya untuk rekan-rekan kamu, saudara-saudara kamu, kerabat-kerabat kamu, aku berani kasih diskon 50% dari harga rumah mewah itu gitu kan. Ya nanti kan pastinya untungnya akan banyak dong sayang, kata si Tina ya. Nah, si Tong pun akhirnya tertarik dong. Gimana nggak tertarik? Orang rumah mewah dikasih harga 50% doang. Nah terus bisa dijual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi kan. Dari situlah akhirnya Tong mulai mengumpulkan saudara-saudaranya buat ikutan investasi ke Tina ini. Nah mereka mulai menanamkan uangnya kepada Tina. Nah, ternyata ini adalah bagian dari trik penipuan yang dilakukan oleh Tina. Selain kerabat-kerabatnya, ternyata Miss Lee yang merupakan kenalan lamanya Tina ikut juga tertarik nih. Kata Miss Lee, boleh juga nih harga rumah mewah dikasih harga 50%. Nanti kalau misalkan udah jadi hak milik, dia bisa jual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Siapa sih yang nggak tergiur ya kan? Akhirnya Miss Lee dan suaminya pun tertarik untuk ikut menanamkan investasi juga di situ. Perumahan mewah tersebut dinamai oleh Tina Vinhomes Central Park ya. Ya padahal yang Vinhomes ini ya belum ada rumahnya sama sekali. Cuman Tina ini benar-benar total ya kalau sedang melakukan penipuan, kalau sedang melakukan aksinya. Dia menyewa sebuah tempat yang ia jadikan kantor sekaligus lahan untuk membangun perumahan mewah itu. Termasuk dia juga menyewa orang-orang untuk menjadi staf marketing di perumahan itu. Sebenarnya dari semua orang itu, ada salah satu orang yang masih ragu dengan bisnis yang ditawarkan oleh Tina ini. Ternyata orang ini adalah Miss Lee. Miss Lee ini berpikir, kok bisa Tina menawarkan bisnis yang semurah itu? Hingga akhirnya untuk menutup keraguan Miss Lee, Tina menyewa lagi nih orang untuk pura-pura menjadi notaris. Nah, notaris ini akhirnya memberikan sertifikat rumah tersebut, gitu kan. Nah, dari situ Miss Lee akhirnya percaya, ya udah deh aku percaya gitu kan. Ada buktinya kok, ada notarisnya, ada sertifikatnya. Masa sih Tina bohong, kata si Miss Lee. Nah, suatu hari orang tuanya Miss Lee juga ikut tertarik nih dengan bisnis investasi rumah mewah tersebut. Mereka pengen ikut menanamkan modalnya. Tapi ternyata uang yang dimiliki oleh orang tuanya Miss Lee ini masih kurang dari dana minimal yang dibutuhkan untuk berinvestasi di rumah mewah tersebut. Nah, mereka datanglah ke kantornya si Tina ini, tentunya kantor yang sudah disewa oleh Tina untuk menjadi kantor pura-puranya. Nah, sesampainya di kantor itu, para staf itu ngomong kalau Tina hari itu nggak masuk karena sedang tidak enak badan. Akhirnya setelah pulang, Miss Lee pun menelpon Tina karena dia juga pengen tahu gitu keadaan Tina, kan katanya lagi nggak enak badan, lagi sakit. Akhirnya Miss Lee pun menelpon Tina nih, akhirnya diangkat sama Tina. Cuman sayangnya ketika Miss Lee ngomong sama Tina kalau ia dan orang tuanya sudah datang ke kantornya Tina untuk mencari tahu tentang bisnis investasi tersebut dan juga kalau orang tuanya ingin menanam modal juga di bisnis itu. Tina menjawabnya dengan seadanya. Kata Tina, nanti aja lah Kak kalau mau ngomongin investasi-investasi itu, aku lagi nggak enak badan. Nah, singkat cerita, karena Miss Lee ini merasa tersinggung, Miss Lee pun mulai mencari tahu nih tentang Tina nih. Akhirnya dari situlah Miss Lee tahu kalau Tina itu sebenarnya bukan Tina namanya. Dan Tina itu bukanlah orang kaya. Dan Miss Lee juga tahu kalau Tina itu sebenarnya tinggal di daerah kumuh ya. Miss Lee pun marah ya, akhirnya mendatangi Tina nih ke rumahnya. Dimarah-marahin lah Tina sesampainya di rumahnya Tina ini. Tina pun akhirnya karena ketahuan dia bingung dong. Gimana mau ngaku nih? Aduh udah ketahuan kan. Sedangkan si Miss Lee udah marah-marah. Ternyata kamu pembohong ya. Kamu menipu keluarga besar aku gitu kan. Kamu menipu suami kamu sendiri. Ini gimana? Aku akan bawa ini ke jalur hukum, kata si Miss Lee. Takut dong si Tina. Akhirnya Tina pun memelas nih. Pura-pura menangis dan minta maaf. Kata Tina, dia melakukan semua itu karena terpaksa. Katanya gitu kan sambil nangis. Aku terpaksa Kak. Saat ini aku sedang hamil, aku sedang mengandung anaknya si Tong, kata si Tina. Kalau misalnya Miss Lee bisa memaafkan dirinya, Tina bilang ia akan mengembalikan semua uang yang sudah ia pakai. Nah, Miss Lee pun karena iba, apalagi dia melihat Tina sedang mengandung anak dari saudaranya sendiri, nah Miss Lee pun akhirnya memaafkan Tina dengan syarat Tina harus mengembalikan semua uang yang sudah ia pakai itu. Miss Lee pun mengizinkan Tina untuk pulang ke kampungnya. Padahal sebenarnya Tina saat itu pengen kabur, pokoknya larilah dari Miss Lee. Jangan sampai dia ditahan polisi gitu kan. Tina pun akhirnya pergi. Dia pergi bukan ke kampung halamannya, tapi pindah ke kota lain untuk mencari mangsa-mangsa berikutnya. Nah, Miss Lee yang ditinggal ini pun merasa kebingungan. Ternyata setelah Tina pergi keluar kota gitu ya, yang nggak diketahui keberadaannya, diketahui kalau suaminya Tong ini memang sudah sering mentransfer banyak uang untuk Tina. Ya tentunya untuk keperluan bisnis yang ditawarkan oleh Tina ini.
Kalau di total-total, si Tong ini sudah mengalami kerugian sebanyak $4.200 ya. Di kota lain ini, Tina pun akhirnya menemukan mangsa barunya lagi nih, seorang pria yang juga kaya raya, yang merupakan salah satu pejabat di kota itu. Nah, akhirnya si pria ini mengajak Tina menikah. Mereka pun menikah. Cuman di sini Tina mulai berpikir nih, nggak usah lama-lama lah. Yang penting aku udah dapat hartanya, aku kabur gitu, kata si Tina. Akhirnya dari pernikahan ini, Tina membawa uang milik suaminya sebanyak $4.500. Cuman karena si pria ini adalah seorang pejabat di kota ini, tentunya ia akan malu dong seandainya ia melaporkan Tina dan menceritakan semua kejadian. Pasti dia akan gengsi karena kok bisa pejabat ditipu sama seorang wanita gitu kan. Akhirnya dilepaskanlah Tina begitu saja tanpa dilaporkan ke pihak berwajib. Enak ya jadi Tina ya, uang banyak terus nggak ada yang ngelaporin. Dari situ, kalau aku misalkan jadi Tina atau kalian yang jadi Tina pasti akan berpikir, ya udahlah berhenti, stop ya, udah dapat banyak uang juga kan. Berhenti, bikin usaha, cari uang yang halal ya kan. Cuman ternyata Tina nggak puas sampai di situ. Ia sudah seperti ketagihan untuk menipu banyak orang lagi. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pria kaya raya asal Korea bernama Kim Wo-yeon. Kepada Kim, Tina mengaku kalau dia adalah seorang anak pejabat kaya raya yang musuh-musuh ayahnya tuh banyak, katanya dia gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada orang-orang yang mencari dia atau mencari ayahnya, itu adalah musuh-musuh ayahnya, kata si Tina. Nah, si Kim yang udah percaya sama Tina, yang udah terlanjur jatuh cinta, ya iya aja dibilang gitu kan. Nah, hingga suatu hari, si Tina ini menghilang dari si Kim. Hilang entah kemana gitu kan selama beberapa hari. Si Kim pun kebingungan, ini gimana sih? Katanya mau serius gitu kan, tapi kok pergi? Nah, setelah beberapa hari itu, Tina kembali lagi. Dia nyamperin si Kim. Tina pun bercerita kalau ia sebenarnya diculik sama orang-orang yang memusuhi ayahnya. Nah, si Kim pun mulai curiga dari sini. Kok bisa gitu ya? Diculik tapi lepas begitu saja. Dan kalau misalkan anak pejabat kan, pastinya kalau diculik itu akan masuk berita besar kan, akan masuk media. Tapi kok si Kim ini nggak tahu gitu ya. Nah, karena memang sudah terlanjur jatuh cinta, ya udahlah Kim percaya-percaya aja. Nah, suatu hari si Tina ini meminjam uang lah kepada Kim sebanyak $3.800. Karena sudah sangat cinta kepada si Tina, ya udah kecintaan gitu ya, udah bucin mungkin ya. Dikasihlah uang sebanyak itu untuk Tina. Ternyata uang itu tidak kunjung dikembalikan. Kim pun mulai merasa aneh gitu ya. Ini gimana sih, katanya anak pejabat, orang kaya, tapi pinjam uang tapi kok nggak dibalikin. Akhirnya Kim juga mulai mencari tahu tentang siapa Tina ini sebenarnya. Dari sinilah akhirnya Kim tahu kalau Tina itu sebenarnya bukan orang kaya, bukan anak pejabat, tapi dia adalah anak orang miskin ya, yang tinggal di daerah miskin. Hingga akhirnya Kim pun bercerita di akun media sosialnya tentang pengalamannya ditipu oleh Tina. Nah, ternyata cerita si Kim ini dilihatlah oleh Miss Lee, yang juga pernah ditipu sama Tina ini ya. Miss Lee ini saudaranya si Tong yang aku ceritain tadi ya. Nah, Miss Lee pun akhirnya berkomunikasi dengan Kim. Kata Miss Lee, dia cerita korbannya Tina ini udah banyak, bukan cuma keluargaku doang, bukan cuma si Tong, tapi banyak, sekitar ada 40 orang yang menjadi korbannya Tina. Hingga akhirnya Miss Lee pun membuat sebuah siaran langsung ya di akun media sosialnya. Miss Lee pun di situ menjelaskan tentang siapa Tina sebenarnya, tentang siapa Tina yang tega menipu banyak orang, menipu keluarga besarnya. Ternyata ketika sedang live ini, si Tina ngelihat si Miss Lee lagi live ini. Tina pun merasa kesal dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Miss Lee. Padahal Miss Lee ngomong yang sebenarnya, ngomong fakta kalau Tina ini memang seorang penipu. Akhirnya, untuk melawan apa yang diucapkan oleh Miss Lee, Tina pun membuat klarifikasi dengan membuat live lagi di akun media sosialnya nih. Di sini Tina mulai bercerita sambil menangis. Di sini Tina mulai, pokoknya dia mencari simpati dari para penontonnya ya. Nah, karena memang si Tina ini pintar membuat citra dirinya menjadi seorang yang sangat baik gitu kan. Tina juga pintar mempengaruhi orang-orang lewat ucapannya. Akhirnya para netizen pun yang menonton siaran live-nya si Tina ini percaya dengan Tina. Namun karena saking banyaknya yang melaporkan Tina ini, akhirnya Tina pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Cuma kali ini Tina ditangkap bukan karena aksi penipuan yang dilakukannya, tapi Tina ditangkap karena kasus ia meminjam mobil mewah dari sebuah rental gitu ya, dan tidak kunjung dikembalikan. Ternyata mobil rental itu juga ia gadain sama orang. Sedangkan untuk kasus penipuan yang dilakukannya kepada banyak orang itu tidak pernah mengakuinya. Akhirnya Tina dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara atas kasus menggelapkan harta milik orang lain. Ditambah lagi Tina juga dihukum 3 tahun penjara atas kasus pemalsuan dokumen. Nah, jadi total hukuman yang diterima oleh Tina adalah 11 tahun penjara untuk kasus penggelapan dan dokumen palsu itu, bukan kasus penipuan. Jadi untuk kasus penipuan Tina ini bebas ya, bebas dari sangkaan dan bebas dari tuduhan. Tina dijatuhi hukuman tersebut pada bulan Oktober tahun 2022. Jadi sampai saat ini Tina masih mendekam di dalam penjara.
Yaitulah akhir kisah dari Tina, seorang selebgram cantik, seorang Ani-Ani bukan ya? Ya mungkin inilah yang disebut dengan the power of Ani-Ani. Dengan bujuk rayunya, dengan pesonanya, laki-laki akan tergoda gitu kan, hingga akhirnya memberikan segalanya, apapun diberikan nih buat si Ani-Ani cantik ini. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua ya, untuk berhati-hati ya. Jangan melihat orang dari penampilannya saja. Orang yang penampilannya bagus belum tentu hatinya baik, tapi orang yang penampilannya biasa saja bisa jadi hatinya sangat baik dan tulus. Sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Jangan lupa juga untuk yang belum subscribe, di-subscribe ya channel ini, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan juga di-share video-video yang ada di channel ini. Kalau gitu aku Opung SG, mohon pamit dulu. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.